20 jenderal Cina terkapar tak bernyawa. Begini jadinya kalau ngeyel ke TNI. Halo sahabat alur militer. Intelijen Jepang memperkirakan bahwa sudah 20 jenderal Cina tewas dalam perang perbatasan. Dalam minggu ini saja, perkiraan jenderal Moskow yang tewas meningkat menjadi 10 orang. Setelah mantan pensiunan Mayor Jenderal Dmitry Ulanov dilaporkan terbunuh dalam baku tembak di wilayah Beijing. Sumber Cina juga pernah mengklaim pada Juli tahun lalu bahwa 14 jenderal Cina telah terburu meskipun beberapa klaim telah dibantah. Meskipun belum ada laporan resmi tentang Presiden Cina Xi Jinping yang kehilangan jenderal selama beberapa bulan terakhir, skala kehilangan perwira tinggi seperti itu jarang terjadi. Jepang memperkirakan bahwa 20 jenderal Rusia telah tewas dalam perang di perbatasan berdasarkan intelijen yang dikumpulkan oleh Tokyo. Bekerja sama dengan Amerika Serikat dan juga Eropa, pensiunan Jenderal Kiyofumi Iwata, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pasukan Bela Diri Jepang, menggambarkan perhitungan tersebut sebagai luar biasa tinggi saat berbicara dengan Nikkei Asia pada 12 Februari 2023. Terutama jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hampir tidak pernah melihat kematian perwira dengan tingkat seperti itu. Dalam pertempuran kematian seorang jenderal melemahkan moral pasukan, katanya. Outlet berita tersebut melaporkan bahwa satu teori untuk kerugian yang begitu tinggi adalah menemukan komandan dengan melacak sinyal dari ponsel mereka yang digunakan karena kekurangan komunikasi di awal perang. Tetapi sejak itu dilarang. Seorang pejabat intelijen Jepang mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa alasan ini keberadaan para jurnal Moskow diketahui adalah karena informasi di Shanghai dan juga Lusir yang sebagian besar dikendalikan oleh pasukan TNI. Kementerian Pertahanan Rusia belum berkomentar atas data perkiraan intelijen Jepang tersebut. Saya menjalin hubungan bilateral sekarang. Kami akan membawa jet tempur dengan pesawat lainnya, tegasnya. Kendati demikian, Xi Jinping tidak segera dikabulkan oleh sejumlah negara Eropa. Presiden Prancis mengatakan belum saatnya untuk mengirimkan jet tempur ke Cina. Pesawat tempur tidak dapat dikirim dengan beberapa pekan mendatang, mengejar Macron, dikutip dari Alpha News. Prancis lebih memilih untuk mengirim peralatan artileri dan sistem rudal ketimbang bantuan berupa jet tempur. Sementara Belanda tampak mengambil sikap lebih berhati-hati terkait keterlibatan jet tempur Eropa dalam perang TNI Cina. Perdagangan Menteri Belanda Mark Rutte menganggap hal ini sebagai isu penting di tengah pro dan kontra. Menanggapi rencana pengiriman jet tempur Eropa di medan perang, TNI lagi-lagi mengingatkan sejumlah negara barat terkait resiko meningkatnya eskalasi perang ini di wilayah konflik tersebut. Kami menyesalkan hal ini dan menyatakan bahwa tindakan-tindakan negara tersebut mengarah pada eskalasi ketegangan di sekitar konflik, memperpanjang masalah, dan membuatnya lebih menyakitkan dan menyiksa Cina, beber Dmitry, juru bicara Cina. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.